Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimahullah. Kita hitung lagi nih di sini setiap harinya. Jangan pesan lihat tetehnya ya, tapi dengarkan ilmunya, gitu ya. Karena berjumpa dengan teteh setiap harinya ya di channel Al-Asran. Mudah-mudahan di channel Al-Asran ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya, dan tentunya kita harapkan ilmu ini sehingga berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat dan sehingga kita mendapatkan rahman rahim ridhanya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya yang kita harapkan dari Allah. Nah, mungkin yang pernah mendengarkan kajian kita sebelumnya ya, yang menerangkan akan hukum al-istimna' bil yad, yaitu adalah ketika seorang laki-laki ataupun ketika seorang perempuan maaf ya, dengan istilah mengeluarkan air nutfahnya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau di dalam bahasa kitab Sulam Taufik itu adalah al-istimna' bil yad. Kalau bahasa kitanya apa ya? Masturbasi lah, seperti itu ya. Mungkin kita juga sudah mengetahui karena tadi pernah membahas di dalam menurut pendapat Madzhabul Arba'ah, bagaimana pendapat dari 4 mazhab sudah pernah kita bahas, yang mana lebih mengerucut kepada sesuatu masturbasi itu adalah yang diharamkan, seperti itu ya. Itu jelas hukumnya. Nah, kita harus tahu ya bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu itu akan mendatangkan kemadaratan bagi kita, tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi apa? Kemadaratan bagi diri kita. Karena kalau misalkan orang yang melakukan masturbasi, ya berarti yang memadarat siapa? Yang madarat ya dirinya, seperti itu. Bahkan kalau diteliti dari segi medis, kalau misalkan contoh laki-laki gitu ya, karena ini sepertinya mendengarkan banyak kasus itu laki-laki loh, maaf ya, meskipun perempuan juga ada, tetapi ini kebanyakan kasus itu adalah laki-laki. Kalau misalkan seorang laki-laki dikasih contoh laki-laki yang kecanduan, nah ini bahasanya kecanduan al-istimna' bil yad, maka apa saja sih kemadaratan yang akan didapat bagi laki-laki tersebut? Nah, misalkan ini adalah suatu contoh, suatu kasus laki-lakinya yang belum menikah ya, karena kalau udah menikah ya untuk apa melakukan itu? Ya kalau ada istrinya kan. Tetapi kan terkadang kita juga mendapati ada seorang suami misalkan, maaf banget gitu ya, misalkan yang dengan kasus jauh dari istrinya ataupun mendapati istrinya yang sakit dan lainnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mendapatkan seorang laki-laki yang sering melakukan hal itu sehingga menjadi kecanduan, apa nanti kemadaratan yang akan ia dapat? Yang pertama, itu dikhawatirkan sekali orang yang ini kecanduan setelah nanti dia menikah ya, setelah nanti dia menikah dikhawatirkan sekali akan berubah menjadi kakek Edi. Tahu gak itu kakek Edi apa ya? Cepat keluar lah, itu berubah menjadi kakek Edi gitu ya. Biasanya baru 3 menit, baru 5 menit udah duar, gunungnya meletus. Sedangkan kalau wanita itu sulit sekali untuk inzal. Biasanya wanita itu bisa inzal biasanya apa? Rata-rata itu di atas 15 menit ya, baru bisa inzal. Terkadang 20 menit wanita baru bisa inzal atau orgasme. Sedangkan laki-laki yang sering kecanduan ini baru 3 menit, 5 menit sudah keluar. Maka apa yang akan terjadi coba? Kira-kira istrinya akan senang tidak kalau suaminya itu cepat keluar? Kemungkinan besar tidak akan merasa senang. Kenapa? Karena sang istrinya pun belum mendapatkan kepuasan dari sang suaminya. Dan kalau misalkan terus ketika melakukan ibadah kasusnya seperti ini, khawatirnya nanti di dalam rumah tangganya mengganggu akan keharmonisan. Apakah itu bukan suatu kemaslahatan? Apakah itu bukan suatu kemadaratan? Tentu itu adalah madarat. Seperti itu ya. Kenapa orang yang kecanduan ini kok bisa cepat keluar? Itu dikarenakan kebiasaan
habit orang ini dulunya ketika dia sering melakukan al-istimna' bil-yad, sifatnya orang yang melakukan istimna' bil-yad itu adalah terburu-buru, karena sebetulnya tidak menikmati secara sempurna seperti dia melakukan dengan istrinya. Jadi sifatnya orang yang al-istimna' bil-yad sekali lagi apa itu? Terburu-buru, ingin cepat-cepat keluar, ingin cepat-cepat selesai. Sehingga di dalam kebiasaan itu sehingga merubah sistem saraf di dalam tubuhnya itu, ritmenya itu seperti itu. Nah, dikarenakan sudah menjadikan suatu habit bagi orang tersebut, akhirnya ketika berumah tangga dengan istrinya, dia itu nggak bisa santai, ya. Dia inginnya cepat-cepat karena sebelumnya dia sudah terbiasa melakukan itu, yang merubah akan sistem saraf di dalam tubuhnya ingin cepat-cepat. Nah, makanya cepat keluar. Ya, nah itu bahaya yang pertama. Apa? Takut berubah menjadi kakek. Yang kedua, laki-laki yang sering melakukan kecanduan ini itu nanti ketika menikah biasanya gairahnya itu tidak stabil. Seringnya gairahnya itu menurun meskipun dengan istrinya. Kenapa seperti itu? Karena ia itu sudah mempunyai kebiasaan sendiri, sudah mempunyai kesenangannya sendiri. Jadi seolah-olah tanpa aku melakukan dengan istri aku pun, aku sudah bisa memuaskan dengan diriku sendiri. Sehingga tanpa disadari itu akan membuat gairah sang laki-laki tersebut merendah, menurun meskipun kepada istrinya, karena udah agak sedikit merusak kepada jiwanya. Seperti itu ya, aduh kasihan banget ya istrinya ya. Nah, sekarang untuk mudarat yang ketiga, ketika ini berubah menjadi seorang suami karena udah mendapati istri, ketika melakukan ibadahnya pun itu biasanya tidak senikmat orang yang tidak biasa melakukan hal ini. Jadi intinya orang ini itu sulit untuk apa? Sulit untuk menikmati ketika melakukan ibadah dengan istrinya. Dikarenakan laki-laki ini ketika remajanya dulu udah kecanduan melakukan dengan dirinya sendiri, sehingga yang membuat tekanan pada daerah mister laki-lakinya itu mengalami tekanan tertentu, ya, yaitu misalkan menggunakan tangannya sendiri. Nah, sehingga ketika memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, itu tekanannya berbeda dari tekanan tangan, gitu ya. Dari tekanan tangan itu berbeda dengan tekanan yang ada di area ataupun tempat milik istrinya, seperti itu. Sehingga dikarenakan udah terbiasa dulunya menggunakan tekanan tangan, sedangkan tekanan area milik istrinya itu berbeda, sehingga dia itu merasa lebih menikmati menggunakan dengan dirinya sendiri, sehingga itu juga akan menurunkan akan kenikmatan ketika melakukan ibadah dengan istrinya. Bahkan kalau orang yang udah kecanduan, remaja-remaja yang udah kecanduan melakukan hal ini bisa merusak akan jiwanya, ya, ini bisa merusak akan mentalnya. Sehingga kalau orang yang sering melakukan ini itu biasanya tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri. Kenapa? Karena menghantui rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. Kebanyakan sebetulnya orang udah tahu itu hukumnya di dalam agama itu tidak baik, diharamkan. Karena dia udah tahu diharamkan, ya sesuatu yang kita lakukan haram itu akan menghantui dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti laki-laki na'udzubillah yang sering melakukan zina, nikmatnya itu hanya sesaat, nikmat nafsu hanya sesaat, tetapi sesudah itu rasanya itu tidak akan nyaman. Apanya? Perasaannya, karena menghantui terus rasa bersalah kepada dirinya. Ya sama seperti pemuda remaja yang udah kecanduan, itu akan terus menghantui di dalam jiwanya rasa bersalah itu, sehingga mengakibatkan orang itu nggak percaya diri. Padahal maksud saya meskipun orang lain itu nggak tahu kalau dia itu sering melakukan hal itu, karena kan dia melakukan hal itunya kan sembunyi-sembunyi gitu ya, misalkan di kamar atau di kamar mandi, padahal nggak ada orang lain yang tahu, tetapi jiwa itu datang aja
sendirinya pada dirinya dari rasa bersalah tersebut, sehingga membuat dirinya itu menjadi tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan minderlah. Yang lebih parahnya, kalau udah nggak percaya diri, yang udah menjadi minder, merusak kepada jiwanya, akhirnya apa? Akhirnya orang ini malas sekali bersosialisasi dengan orang-orang, pengennya menyendiri aja. Bahkan tadi itu pernah baca di dalam kitab Isatul Rafiq, kalau misalkan orang yang udah kecanduan melakukan al-istimna bil yad ini, itu tubuhnya itu cenderung sangat kurus, dan kurusnya itu kering, kurus kering. Nah, itu adalah bisa termasuk salah satu tanda orang yang sering melakukan hal ini. Nah, dan lebih parahnya lagi, khawatirnya ini remaja yang sering melakukan ini, ketika nanti menikah itu dikhawatirkan gagal ereksi gitu ya. Kalau bahasanya impoten lah, seperti itu ya. Kalau misalkan udah gagal ereksi, impoten, itu kan khawatirkannya itu nanti sulit untuk mendapatkan turunan gitu ya, karena melakukan ibadahnya ya gak lancar seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan, apalagi ya, bisa mengakibatkan itu kan cepat keluar, kemudian air nutfahnya cenderung encer seperti itu ya, dan itu kualitas sperma itu kan menjadi menurun, sehingga dikhawatirkan itu nanti sulit untuk mendapatkan momongan, sulit untuk mendapatkan anak. Kenapa bisa gagal ereksi? Itu dikarenakan karena remaja ini itu dulunya yang sering menciptakan rangsangannya itu dengan dirinya sendiri. Jadi kan kalau misalkan orang yang melakukan al-istimna bil yad itu, dia itu mengeluarkan air nutfahnya kan ada daya khayali dulu, ya kan? Gak ujuk-ujuk langsung keluar. Dia ada waham dulu, dia khayali dulu. Misalkan dibantu dengan melihat suatu tontonan, maaf misalkan tontonan yang tidak pantas dilihat, melihat aurat seutuhnya, melihat video seutuhnya, sehingga meningkatkan rangsangan gairahnya. Kemudian ini otaknya dipakai khayali, sehingga mengeluarkanlah air nutfahnya. Itu semua dikarenakan dia itu tidak biasa mendapatkan rangsangan dari fisik seperti itu kan ya, karena dia bisa mengeluarkan air nutfahnya itu bukan dikarenakan ada rangsangan dari fisik, tetapi bisa mengeluarkan air nutfahnya itu kan dari daya khayalnya dia terus berpikir gitu ya, membayangkan sesuatu yang tidak harus dibayangkan tanpa ada fisik, tidak ada sentuhan kulit. Nah, seperti itu kan beda, itu sangat beda sekali ya. Itu akan merasuk ke dalam jiwanya, merubah sistem saraf di dalam tubuhnya, seperti itu. Makanya ketika dia melakukan ibadah dengan istrinya, sedangkan kalau melakukan ibadah dengan istrinya kan itu kan rangsangan fisik, bersentuhnya kulit, seperti itu. Jadi kan sangat beda sekali. Sehingga Mr. P laki-laki ini tuh tidak terbiasa mendapati rangsangan fisik, dan itu bisa mengakibatkan gagal ereksi. Ya, ini adalah semua yang bisa didapatkan dari laki-laki yang ataupun remaja yang naudzubillah min dzalik sudah kecanduan. Nah, kalau sekali, dua, tiga kali itu tidak separah ini. Tapi kalau misalkan udah kecanduan, naudzubillah, misalkan dalam satu minggu bisa melakukan 3-4 kali misalkan ya, karena hormonalnya umur 20, 22 itu cukup tingginya, sampai 25 itu hormonal laki-laki cukup tingginya, seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya kalau kita punya anak-anak yang sudah remaja seperti itu. Nah, itu bahaya kan? Bahaya karena kasihan banget kalau misalkan seorang perempuan nanti mendapati suami yang ternyata seperti ini. Takut, khawatirnya nanti keluarganya agak kurang harmonis, dan khawatirnya nanti agak susah ketika mendapatkan suatu keturunan. Nah, kalau begitu teh, ini bagaimana nih solusinya? Itu kan udah itu kan udah merusak akan fisiknya dan juga tentu merusak akan jiwanya. Maka kalau udah merusak kepada jiwanya, maka ini ya dengan sesegera mungkin harus diterapi ya jiwanya, harus diterapi jiwanya agar segera berhenti tidak melakukan hal itu lagi.
Dan kalau misalkan fisiknya yang sudah terganggu sehingga sistem sarafnya itu sudah cukup rusak di dalam tubuhnya, ya buktinya cepat keluar, ya buktinya keluarnya encer, maka itu kan berarti sistem sarafnya udah terganggu. Maka bagaimana? Ya segera obati dong. Nah, kebetulan Teteh itu punya produk kopi di sini, kopi Al Asran. Ini namanya Larang Jagat dan ini Larang Godek. Ini yang Larang Jagat untuk pria, untuk proses penyembuhannya. Kalau ini khusus untuk stamina ibadahnya. Kalau yang ini Liberica ini untuk istrinya, untuk perempuan seperti itu ya. Jadi ini kopi ini insya Allah baik sekali untuk sistem saraf dalam tubuh kita dan juga untuk memperlancar pengaliran darah. Jadi kalau para laki-laki ataupun perempuan yang mendapati kasus keluar air nufahnya encer atau cepat keluar atau susah bangun, kurang gairah, kurang stamina, insya Allah solusinya ada di sini seperti itu ya. Dan kopi dari Teteh ini tidak ada bahan kimia sama sekali, tidak ada bahan pengawet sama sekali, sehingga insya Allah tidak ada efek samping ketika kita meminum. Yang penting kita paham aja gitu ya ke tata cara aturan minumnya seperti itu. Ya dikarenakan tidak ada bahan kimia sama sekali, ya maka kerjanya itu gak bisa instan. Gak bisa instan, maksudnya 2-3 kali seduh langsung sembuh ya, enggak juga, gak bisa instan karena gak ada bahan kimia sama sekali. Jadi kalau untuk proses penyembuhannya itu cepat lambatnya itu yaitu tergantung usia sama kesehatan kita masing-masing. Kalau misalkan keadaan tubuhnya itu benar-benar sehat, sistem saraf pengaliran darahnya benar-benar baik, maka ya 2-3 kali nyeduh aja biasanya tuh langsung merasakan khasiat manfaat ini kopi. Tapi banyak juga yang berkomentar gitu ya, 6 kali nyeduh baru terasa, 10 kali nyeduh baru terasa, seperti yang diabetes 3-4 toples baru terasa. Jadi orang-orang yang berkomentar itu beda-beda. Yang penting sejauh mana kesabaran kita proses ketika kita meminum ini kopi Al Asran, maka insya Allah nanti akan ada berkahnya dari ini kopi Al Asran. Ya, bagi yang mau ini produknya, maka silakan. Alhamdulillah ini produk Teteh sendiri dari Al Asran. Kalian bisa mendapatkan di toko Shopee, Lazada ataupun di Tokopedia seperti itu. Kalau misalkan pengen langsung konsul sama Teteh gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol dulu, maka bisa ditanyakan nanti di DM aja lewat TikTok, tapi tidak lewat YouTube ya, lewat TikTok. Ya, kalian nanti bisa masuk aja langsung ke TikTok Al Asran, nanti nge-DM aja, Teh gimana nih kalau permasalahan seperti ini gitu, insya Allah nanti Teteh sendiri yang akan menjawabnya seperti, karena di belakang ini tentu ada ahli gizinya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini sama Teteh ini bermanfaat, wabil khusus bagi para pemuda, anak-anakku di luar sana, wahai para remaja ya, wahai para gadis-gadis seperti itu ya Allah ya. Jadilah kalian para remaja yang produktif, yang memberikan kebaikan dunia dan juga akhirat kita ya. Jangan sering nonton yang aduh seperti itu ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.